Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nura Hartami SAG dengan NIM 253091332. Saya mahasiswa PPG Kemenak Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran di kelas 8A dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 9 Moratewe, Kecamatan Tewe Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Abe selamat lindung ratai salam sujud karena mereka. Abe kata lindung ratai serupa bersengak kadibata. Arus. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Ada yang bersedia membawakan doa pembuka? Silakan duduk ke depan. Ya, silakan Febrian Baby. Silakan duduk. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di hari ini kami bisa berkumpul dalam pembelajaran ini. Jadikanlah pikiran kami agar kami bisa menjawab dengan percaya diri. Kami bersyukur kami bisa menikmati kepada kami. Kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, silakan. Baik, Andino. Francisca Yunistamina. Claudia Bungaru. Maggie Peris. Febrian Dewi Kaputri. Michael Jordan. Baik. Ya, kesepakatan belajar kalian supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, kondusif, dan kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Ya. Boleh kalian sebutkan kesepakatan belajar kalian. Apa? Silakan kalian. Ya. Yang lainnya? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Nah, kemudian satu lagi, menghormati sesama teman. Yang lainnya? Ya, saat ingin bertanya boleh kalian mengangkat tangan ya. Kan rasa nasionalisme kita karena kita adalah warga negara Indonesia. Kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya ya. Indonesia
menyimak video yang ibu tayangkan nanti ya. Perhatikan baik-baik. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Suatu ketika, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang kasih seorang ayah kepada 2 anak laki-lakinya. Si bungsu berkata, "Ayah, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi hakku." Maka sang ayah membagikan hartanya kepada kedua anaknya. Tak lama kemudian, si bungsu mengumpulkan semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup dengan berfoya-foya. Setelah semua hartanya habis, si bungsu mulai kekurangan. Ia pun bekerja menjaga babi, dan tak ada yang memberinya makanan. Si bungsu menyadari kesalahannya dan berkata, "Betapa banyaknya orang upahan di rumah ayahku yang berkelimpahan makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan." Si bungsu pun pergi
dan berharap mendapatkan pekerjaan dari ayahnya. Tapi saat sampai di rumah, sang ayah segera berlari dan merangkul si bungsu. Si bungsu berkata, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu." Tetapi ayahnya segera meminta para hamba untuk membawakan jubah terbaik, cincin untuk jarinya, dan sepatu pada kaki si bungsu. Ayahnya berkata, "Mari kita makan dan bersuka cita, karena anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Mendapati sang ayah membuat pesta besar untuk si bungsu yang telah menghamburkan hartanya, sangat marahlah si sulung. Lalu sang ayah berkata kepada si sulung, "Anakku, engkau selalu bersamaku dan segala yang kumiliki adalah milikmu. Tetapi kita harus bersukacita dan bergembira, karena adikmu ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Mengapa ya Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar pada waktu itu ya? Yesus memandang bahwa orang Yahudi sebagai keturunan bangsa Israel sebagai kelompok manusia yang bebal. Artinya bebal itu tidak bodoh ya, tapi tidak mudah memahami, tidak mudah mengerti apa itu kerajaan Allah. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan itu dari cerita ini supaya mereka mudah mengerti atau menangkap apa watak kerajaan Allah itu sendiri. Kemudian karena kebebalan orang-orang Yahudi pada waktu itu, maka Tuhan Yesus memperkenalkan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Tujuannya supaya apa? Orang yang mendengar pengajaran Yesus mudah mengerti, memahami makna kerajaan Allah itu sendiri. Kemudian berbagai perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus ya. Siapa yang pernah membaca Alkitab di rumah? Pernah? Atau membaca atau menonton TV? Apa saja perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus? Coba sebutkan. Perumpamaan. Perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus apa? Perumpamaan ilalang di antara gandum. Nah, ada berbagai macam perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Dalam penjelasan Yesus ya, dia menyampaikan perumpamaan, banyak perumpamaan. Yang pertama itu perumpamaan tentang seorang penabur yang sudah kita lihat ya dalam video yang pertama. Kemudian perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang ilalang dan gandum, perumpamaan tentang cukai, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan lain-lain ya. Kemudian makna perumpamaan tentang kerajaan Allah ya. Setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengandung arti dan maksud yang sangat mendalam, baik menyangkut sifat kerajaan Allah, berbagai macam bentuk peranggapan manusia itu sendiri, serta risiko yang harus ditanggung dan lain sebagainya. Nah, sekarang tugas kalian masuk dalam kelompok ya. Kelompok kalian menjawab, ada 2 pertanyaan nanti akan dibagikan serta PD ya. Untuk kalian tulis nama orang dalam kelompok kalian. Silakan jawab dari 2 tayangan video yang ada ya. Baik. Kalian sudah menyaksikan tadi 2 tayangan video. Ibu ambil 2 tayangan video yang menggambarkan tentang perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Sedang sebenarnya Mbak, yang silakan kalian jawab di sana, tulis nama kelompoknya. Kalau sudah selesai, boleh kalian presentasikan atau kalian paparkan ya
hasil diskusi kalian. Yang lainnya kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya atau menanggapi juga dipersilakan ya. Silakan kelompok yang pertama silakan membacakan hasil diskusinya ke depan. Kelompok siapa? Kalian nyari ya kuliah ya. Apa isi perumpamaan? Perumpamaan anaknya hilang dan kembali ke bapaknya. Apa makna kerajaan Allah dalam katanya? Kasih seorang ayah kepada anaknya seorang bapak mau melakukan yang ingin mengampuni dosa orang yang melakukan dan mengampuni anak. Dia menerimanya dengan hati yang rela dan bahagia. Pesannya, Bapak kita mau memaafkan kita karena dosa yang kita perbuat karena kita anak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi kelompok lain? Tidak ada. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Perumpamaannya tentang seorang anak yang hilang. Ya. Maknanya agar semua orang yang berdosa dapat menyesali dan mau bertobat. Mungkin untuk yang lain ingin menanggapi dari yang disampaikan oleh teman kalian atau yang ingin bertanya silakan. Tidak ada. Baik, terima kasih atas penampilan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya untuk menghilangkan ketegangan kita ya. Kita mau santai-santai dulu. Silakan ya. Kita nyanyi lagu apa? Ingkong merenungkan. Oke, sebentar ya. Oh, badannya besar, tapi aneh kakinya pendek.
Tadi setelah dia mendengar, dia tertantang untuk berpikir, mengambil keputusan, kemudian bertobat. Tadi ada dua contoh yang kita saksikan tadi ya. Itu sebagai salah satu ya cara Yesus supaya orang mengenal Bapa itu melalui diri Yesus. Jadi perumpamaan adalah cara Yesus untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh hadir di tengah mereka, tengah kehidupan mereka pada itu. Kemudian kerajaan Allah itu di mana suasana kedamaian, sukacita, cinta kasih, persaudaraan itu dirasakan berjalan dengan baik dan harmoni. Kemudian selanjutnya ini sebagai evaluasi pribadi diri kalian sendiri selama pembelajaran kali ini ya, apakah kalian memahami atau tidak pembelajaran yang disampaikan tadi? Ibu ingin melihatnya secara perorangan ya, membagikan. Ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan. Nah. Bagaimana perasaan hati kalian, berbagai macam emosinya, apakah sedih, apakah senang, apakah gembira, ya, dan sebagainya. Apa tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Dengan perumpamaan. Ya. Yesus menggunakan, ulang lagi ya. Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar. Itu dengan perumpamaan. Masih ingat perumpamaannya apa saja? Apa? Tentang anak yang hilang, apa lagi? Tentang seorang penabur, apa lagi Bibi? Tentang apa yang ini? Perumpamaan dalam antara ya. Baik, untuk pembelajaran minggu yang akan datang ya. Untuk pembelajaran minggu yang akan datang, kita akan belajar Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat. Di sana ya, secara ringkas saya katakan Yesus menegaskan apa yang diajarkannya selama ini diwujudkan melalui mujizat, di mana hanya Allah lah yang mampu membuat mujizat, dan itu terbukti dalam diri Yesus, membuktikan bahwa Dia sungguh Allah yang mampu mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, dan Ibu mohon kesediaan salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa. Silakan, siapa yang berani maju? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan pernyataan selama kami belajar. Tapi semoga apa yang baru saja